Formula E ini benar-benar suatu hal yang dibutuhkan sama warga nggak sih gitu kan? Apakah dengan adanya Formula E bikin Jakarta lebih maju dari sebelumnya? Mandalika udah. Apa lu kemarin ke Mandalika ya? Sekarang November nih, Desember, November. Januari. Hitung-hitung Gua ngapain apa aja nih? ya? Biasa, udah masuk tahun baruan ya? Bukan, after tahun barunya itu loh, kegiatannya apa aja nih 2022. Kan gue harus mikirin dari sekarang. Enggak, gue sih kayak di Iya rumah aja. Ih, dong. tahu lagi Covid gini, ini belum selesai. Mendingan lu di rumah aja nih makan-makan. Tahu nggak, gua tahu. Kalau gue sih kebanyakan ya di rumah aja bikin-bikin masakan Nggak seru kayak gitu. banget di rumah. Tau nggak, kemarin kan gue nonton Lu di kalau masak? Mandalika, ya kan? Gue nonton Superbike. Ada Formula E 2022. Wow! Asik Emang nggak tuh? jadi? Di Jakarta. Jadilah. Udah pasti jadi. Jadi, emang apa yang bisa bikin dia nggak jadi? Misalnya, apa? Ya, Pasti jadilah. ya sekarang masih banyak hal-hal yang dipertanyakan gitu, ini jadi apa enggaknya. Bener, Li. Tapi kan kemarin Bamsud udah ngomong tuh, Bambang Susatyo, bahwa Formula E ini kan akan dilaksanakan, jadi dilaksanakan. Dan ini dampak positifnya bagus banget. Iya. Kayak kemarin di Mandalika. Kenapa? Itu kan ya warga sana pariwisata anjlok dong, status setengah Pas lagi tahun pandemi. pas lagi pandemi. Kemarin gara-gara World Superbike di Mandalika itu pertumbuhan ekonominya dalam seminggu naik berapa? Kurang lebih 5%. Di Mandalika. Di Mandalika. Terus kalau lu pikir itu akan terjadi juga dengan Formula E gitu? Iya, dan kemarin tadinya kan dipikirnya 5% itu cuman maksudnya untuk di Mandalika doang ya. Oh, berarti yang naik cuma di Lombok dong. Ternyata enggak. Dampaknya tuh bisa sampai di daerah-daerah selanjutnya, misalnya Bali deh yang paling dekat misalnya. Jadi kebayangkan dampaknya kalau itu jadi nih di Jakarta. Wah. Tapi lu juga masih bilang kalau, jadi kan lu masih berpikir tuh jadi apa enggak? Sekarang kan lagi udah dipersiapin kan, lagi dipersiapin kan sekarang kan, mau di mana iya kan. Gue sih masih pesimis Jadi sekarang ini banyak nebak-nebak nih, misteri. Kebanyakan misteri loh. Iya emang iya, sekarang gini ya, pertanyaan gue yang pertama kan gue baca-baca nih, oke nih Formula E lagi rame nih, orang-orang pada nunggu jadi apa enggak. Tapi ada yang berpikir kalau misalnya yang gue baca nih ya, kayak netizen gitu bilang kalau misalnya Mandalika ini sebenarnya sesuatu yang dibutuhkan sama warga Jakarta nggak? Misalnya itu pertanyaannya. Terus Mandalika Formula kan E. salah kan gue jadi Formula E ini benar-benar suatu hal yang dibutuhkan sama warga nggak sih gitu kan? Apakah dengan adanya Formula E bikin Jakarta lebih maju dari sebelumnya? Benar. Oh lu langsung pede banget bilang dong. bener. Kan tadi gue bilang ekonomi pasti bakal tumbuh karena orang akan datang ke sini, akan perhatiannya tuh tertuju ke sini gitu loh. Perhatiannya Nah, tertuju sini. hotel-hotel jadi terisi kan, kemarin lihat sendiri. Iya, kalau di mereka ada Mandalika. karyawannya juga kan di hotel. Nah, hotel-hotel jadi terisi, terus yang jualan-jualan makanan, UMKM segala macam kan jadi ada penghasilan. Di Kalau kemarin stres lu semua lu. Kalau berhasil sih semua juga setuju, tapi permasalahannya nih, ini kan budgetnya nggak dikit, nggak cuman kayak lo beli kacang, udah beli kacang selesai gitu kan, enggak, ini budgetnya ratusan miliar, ratusan miliar. Terus nih ya, kalau misalnya dia gagal, nggak berhasil gimana? Terus udah gitu juga ini apa ya, kalau misalnya kita lihat, kalau misalkan si formula ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kayak orang Duit nih pasti nih. iya duit lah. Masalahnya ini loh, dia kenapa keberatan karena misalnya duitnya dari mana gitu, maksudnya apa nggak sebaiknya disalurkan ke hal-hal yang memang dibutuhkan warga, misalnya kan ini akhir tahun nih, kayak sekarang lagi banyak hujan, lagi angin lagi kenceng banget tuh, banyak pohon tumbang segala macem, disalurkan kayak penanganan banjir kayak apa gitu nggak sih? Bencana gitu maksud iya. lu. Kalau permasalahan yang lu bilang tadi, dana segitu gede, Iya, mendingan disalurkanlah dijadiin apa untuk gitu. penanganan COVID. Pemerintah pasti udah mikirin kok. Iya, jadi karena dia biayanya gede gitu, gue jadi mikirnya kayak gini ya, asumsinya ini asumsi gue doang gitu ya kan, mikir cepatnya gue. Misalnya kita lagi bangun rumah nih, lagi bangun atapnya udah segala macam, tehelnya, tapi belum dicat gitu, terus kita punya duit tambahan, malah dipakai foya-foya belanja ke luar negeri, beli tas mahal gitu. Ya nggak sih? Nah, ya mendingan dibenerin dulu nyelesain tehelnya, kan semua. selesaiin dulu rumahnya udah cakep, baru kita pikirin hal-hal tersier, ya nggak sih? Itu kan kalau dalam kondisi rumah lo lagi dibangun. Tapi kan Iya. sekarang kalau konteksnya Kan Jakarta masih penyelenggaraan banyak yang belum Formula dibangun. E, Kayak ini warganya kan disejahterakan berbeda dulu gitu loh. Maksudnya semua sudah dialokasiin kayak pos-posnya gitu. Dan kalau orang bilang, wah nggak benar nih begini-begini. Enggak, co-founder Formula E kan udah bilang. Jadi penyelenggaraan ini nggak ada yang menyalahi aturan atau ketentuan dari Pemprov DKI. Dananya gitu itu loh, maksud gue ini ya, dananya yang gue baca itu
per tahun biaya penyelenggaranya 150 miliar. Terus ada Banyak ya? Banyak, Duit semua tuh? duit semua itu. Terus udah gitu juga untuk komitmen fee-nya 560 miliar kalau nggak salah. Nah, itu bener nggak sih kalau misalnya Jakarta harus bayar lebih banyak daripada Enggak dong, negara mana lain? ada kayak begitu, semua sama. Banyak yang mempertanyakan itu masalah loh. komitmen fee Jakarta Banyak yang mempertanyakan itu lah. Tapi Jakarta itu nggak membayar lebih mahal kayak yang orang-orang bilang. Kalau jatuhnya kita membayar lebih mahal, ibarat kata Itu udah nyogok benar dong. kayak gitu? Udah bener. Semua negara penyelenggaraan juga ada komitmen fee dan itu Sebesar yang sama? Iya, semua harus bayar sama. Jadi nggak ada kayak gue bilang tadi kan semua udah sesuai ketentuannya, nggak ada yang menyalahi gitu loh. Nggak, terus kalau Semua udah diatur. Oke, gitu loh. misalnya pun nggak menyalahi semua negara sama gitu kan untuk menyelenggarakan biaya dengan biaya sebesar itu. Terus kalau misalnya sekarang kita tarik, nah sumbernya dari mana nih? Katanya sumbernya kan ke APBDP. Benar. Nah sementara itu kan harus bisa digunakan dana itu dari APBDP itu kalau misalnya ada keadaan darurat. Apakah Formula E ini darurat? Darurat. Karena Darurat. dana investasi. Ini nih yang orang nggak tahu. Pos-posnya kan pasti udah ada nih, misalnya untuk COVID, untuk bencana, untuk ini. Nah, dana investasi itu penting tahu. Tapi lebih darurat mana sama orang-orang yang kelaparan? Investasi ke depan itu penting. Kenapa? Karena kan kita membangun infrastruktur. Ya kayak lu lihat lah Mandalika. Sekarang kita ngelihat mungkin dia lagi membangun. Tapi dalam progres ini aja dia udah begitu bagus gitu loh. Maksudnya udah bisa nyedot Bisa dikenal perhatian, sama bisa dunia dikenal gitu sama ya. orang gitu loh. Nah apalagi nanti buat di Jakarta. Tapi sumber jauh dananya valid lebih nggak? valid lah. Itu loh, jadi karena kan duitnya Karena pasti sedikit. akan ada pengawasnya kan ini kalau ada kesalahan pasti akan diurus. Nah kita serahin aja ke mereka. Itu dia yang harus kita intinya, awasi. investasinya bisa berjalan karena ini untuk proyek jangka panjang. Kita Kalau semua- jadi bagus nanti desainnya misalnya kan ini belum dirilis nih tempatnya di mana, misalnya di Senayan nih. Wah, Senayan dibangun kan kayak lu bilang tadi pasang ini pasang. Emangnya kalau 3 bulan abis Formula E dibongkar? Enggak dong. Nah, Kan kita bisa nikmatin itu. Gue jadi inget nih karena lu Apa? tadi karena lu ngomongin tempatnya belum dirilis. Itu juga jadi pertanyaan gue kan. Ini sekarang bulan November, Desember, Januari. Udah masuk 2022 ya kan? Ini udah 2022 katanya mau diselenggarakan 2022. Tapi sampai sekarang tempatnya belum dirilis. Ini adalah misteri selanjutnya dari Ini Formula bukan E gitu. misteri, ini Misteri lah. keseruan. Keseruan kita menebak-nebak di mana. Kalau tempatnya sih gue yakin udah ada. belum sampai sekarang, belum kandidatnya pasti udah ada. Kandidatnya Tapi udah ada. kita menunggu-nunggu nih di mana nih kira-kira. Soalnya kan itu kalau menurut Senayan gue kah? harus ada Ancol konsepnya. Maksudnya harus konsep Iya, misalnya gua di mana tahu. nih? Kan tadinya mau di Monas, tidak boleh karena itu ring 1. Terus udah gitu ditanya-tanya lagi kemungkinan tempat calon-calonnya nih katanya di Pantai Ancol. Reklamasi atau Ancol atau di Kemayoran atau di mana lagi? Di Senayan. Tapi belum ketok palu gitu loh sampai sekarang tuh di mana, padahal kan kalau misalnya mau ada sebuah sirkuit untuk Formula E konsepnya harus jelas. Karena ntar wilayah itu yang dibangun. Kalaupun udah ada warga masyarakat bisa bersiap. Ini kan masih Benar. kayak tebak-tebak buah manggis ya. Tapi menurut gue tempatnya udah ada kok. Cuman kita tinggal tunggu aja mau dirilisnya di mana. Dan pembangunannya juga gue yakin akan top. Pembangunannya kan Iya kan dia pasti akan didesain. Misalnya di Senayan ya kita tahu jalan Senayan kayak apa kan. Iya itu dia. Nah itu dia. Pasti akan ada desain-desain yang menurut gua nih mungkin nggak masif. Mungkin ya nggak masif. Tapi tetap menarik untuk investasi orang jangka panjang yang wah gila Jakarta Yakin ini pernah untuk investasi. menyelenggarakan Formula E. Keren banget di Senayan. Apa enggak mendingan uang sebanyak ratusan miliar itu jadi dana pendidikan. Nah yang gue pikirin tuh selain mungkin dana yang gede banget gitu ya, yang gue pikirin itu kalau misalnya pas lagi dibangun nih, venue-nya aja belum tahu sekarang kan ya. Tapi udah kebayang dong Jakarta kan macet. Pas lagi acaranya tuh seminggu pasti bakal ditutup. Itu baru pas acaranya. Nah pas ngebangunnya lu bayangin berbulan-bulan tuh ngebangun sirkuitnya itu bakalan ditutup, macetnya kayak gimana. Terus udah bukan cuma macet doang, gue mikirinnya kalau sirkuit dibangun, ini gue mikirin nih kalau sirkuit dibangun berarti makin banyak pohon-pohon di Jakarta yang tebang. Kebayang gak sih Jakarta makin panas, udah gitu kayak yang hijau. Ya nggak mungkin ngerusak lingkungan lah, Li. Ya iyalah, orang namanya juga ngebangun jalan, udah pasti dong ada pohon yang terbang. Kan We build, we destroy gitu kan. Tapi kan kita nggak tahu, kita belum Gue takutnya tahu jadi ini akan- loh, Jakarta jadi kehilangan
lahan hijau segala macam. Enggak Gue lah, mikirnya kalau itu. kalau nebang pohon itu kan pasti ada aturannya. Kita nggak bisa sembarangan nebang pohon. Itu dia, kan ini kan Nah, demi sirkuit ini jadi Kalau menurut dibela-belain. gua ya, kalau menurut gua pasti mereka sudah punya rancangannya. Jadi tanpa merusak lingkungan. Apalagi Formula E ini kan diadain di Jakarta. Ini kan semata-mata karena selama ini kita kampanye go green ya. Sekarang kan mobil udah banyak, polusi di mana-mana. Kalau Iya. gua keluar rumah aja nih kalau nggak pakai masker, susah Itu dia, makanya napas. sekarang tambah lagi kalau pohon Makanya Formula E dateng supaya apa? Supaya Oh, jadi lu merangsang itu orang. kampanye itu. Salah satunya kayak gitu. Tapi kan dengan semua nebang dunia pohon? Enggak dong, kan kita nggak tahu. Tapi gue yakin pasti udah dirancang yang terbaik. Nggak mungkin di kampanye-kampanye anti polusi, go green, lingkungan harus bersih, orang jadi lebih sehat, jadi ini. Karena Formula E. menghindari, iya. Terus mereka nebang pohon, nggak mungkin. Ya, Justru gua- sekarang mereka tuh kepengen Formula E datang ngerangsang orang untuk sadar dengan lingkungan harus dijaga, bebas polusi yang terpenting. Jadi nggak pakai mobil yang polusi Nggak lagi. pakai lagi yang bahan bakar fosil. Out. Lu nggak gini, lu kalau misalnya Ya. nonton balapan atau lu nonton apalah kompetisi gitu, pasti lu punya jagoan-jagoan. Nah, Benar. ini lu tahu kan apa namanya dinamika dari awal dari dulu sebelum pandemi udah digeser gara-gara pandemi geser lagi. Nah. Apa namanya lokasi lagi waktu pelaksanaannya udah geser lagi. Dan dinamika yang terjadi adalah sampai sekarang waktu tahun 2020 pertengahan itu ada pabrikan otomotif Jerman yang udah hengkang Ciut dari ini. itu. Masalahnya udah hengkang dan yang di tahun ini tambah lagi 2, jadi totalnya udah ada 3 pabrikan dan ini semuanya pabrikan otomotif paling top yang bikin seru gitu. Terus kalau misalnya ini udah nggak ada, apakah masih tetap seru? Tetap seru. Lagian Tapi nggak dari cuma seru karena dari itu mana? doang terus tiba-tiba nggak seru Iya gitu kan, loh. gini, kalau lu udah punya Itu kan jagoan- sama kayak lu bilang pertandingan bola tiba-tiba salah satu klub misalnya siapa? Iya, misalnya lu suka Messi, lu terus Messi-nya nggak Misalnya ikut Barcelona gitu. nggak masuk terus tiba-tiba nggak seru. Iya. Enggak kan masih ada Manchester, masih ada ini tetap seru. Kalau nggak ikut kok. Manchester juga kan nggak seru Ya, kan? enggak dong, masih ada lain, masih ada Juventus, Masih ada. sama gitu loh. 3 pabrikan mundur, masih ada yang lain yang seru. Lagian mereka mundur bukan karena formula itu jelek, bukan. Terus Ini karena kenapa? strategi kinerja jangka panjangnya mereka aja, kan masing-masing mungkin udah ada hitung-hitungannya seperti apa gitu loh. Tapi gue curiganya nggak itu nggak Dulu terlalu juga populer MotoGP gitu. Kawasaki mundur. Gitu Kan ada ya. iya, bukan berarti MotoGP jelek. Itu kan cuman kekhawatiran Sama doang. aja. Jangan-jangan nih, kok 3 pabrikan terbesar malah Mundur gitu. Enggak lah. Jangan-jangan nih karena udah nggak seru nih Formula E gitu loh. Terus Ini seru loh. terus kayak Formula E. diundur terus kayak belum jadi gue pesimis banget gitu Enggak loh. lah, Wan. lu jangan pikiran karena dia mundur terus. Ini tetap jadi yang terbaik kok. Formula E ini kan salah satu ajang perlombaan balap mobil nomor 3 kan terbesar di dunia. Keren kan? Oke, kalau misalnya kayak gitu Jadi nih. nggak mungkin jelek. Gue masih punya pertanyaan terakhir yang lain gitu yang kan kita dilaksanakan di Jakarta. Kalau menurut gue sih ya harus juga memikirkan kesenangan warganya, kebahagiaan warganya nih. Nah, warga bahagia Ya, pasti. Bukan Tapi- warganya. Iya, bahagia. Tapi kalau misalnya sampai sekarang itu belum ditentukan seperti kita ngomong Ah. tadi, lokasinya belum ditentukan. Ah. Lu bayangin pada saat tank lagi event ini berlangsung seminggu itu udah pasti jalanan ditutup. Bayang gak sih Jakarta sekarang udah macet. Kan PPKM udah mulai level-levelnya udah turun nih. Semua orang udah keluar rumah. Padat lah ya. Udah padat. Nanti kalau udah ditutup seminggu, lu bayangin kayak gimana macetnya. Terus Ah. sebelum itu kan harus dibangun dulu nih sirkuitnya. Ah. Itu kan udah ditutup juga. Tapi ini belum ada yang kayak ke arah sana desainnya belum Itulah, ada. kan ibarat kata kan kalau tadi lu bilang macet ya, gue juga ngerasain dulu flyover tuh dibangun Itu kan dia. kita ngerasain Jakarta macetnya. itu jangankan bangun sirkuit. Ya, lu lihat di depan, cuman mau membangun lobang aja kita udah stres. Aduh, macet banget nih gitu. Iya, makanya gue bilang Makanya kan gue ngebayangin itu sih macet pembangunan banget kayak gitu pasti kan lu nanti. pasti butuh pengorbanan dong. Tapi sekarang kan lu bisa nikmatin ketika flyover itu udah jadi, jalan layang udah banyak, underpass udah banyak, kemacetan pun sudah sedikit berkurang. Nah, begitupun sama ini nih. Jadinya ke depannya kan kita mikirin ke depannya. Awalnya oke lah berapa bulan kita ya mungkin agak macet-macet gitu. Tapi nanti next setelah itu lu bayangin kan aspal di bagian situ mungkin jadi lebih bagus, terus bisa jadi daya pikat wisatawan untuk datang ke Jakarta. Mau lihat apa nih? Biasanya wisatawan ke Monas, Jakarta macet, kalau nggak Monas. Sekarang lihat lintasan Formula E, apalagi di Senayan. Wah. Yang bangga siapa?
Jakarta. Gue kalau lihat iming-iming lu gitu sih, gue kayak ngerasanya oh ya udah pengen sih. Cuman gue ngebayangin Bener, step-step Li. ngelewat ke sana itu loh. Kayak gue jadi pesimis karena harus ngelewatin macet dulu. Terus belum lagi gue mikirin dananya. Tapi tapi kalau lu- sukses sih gue ya Bener dukung kan? aja sih gitu Dukung loh. kan? Karena yang bangga itu kan semua dari Sabang sampai Merauke sama kayak di Lombok. Kita punya sirkuit tapi ada di Lombok. Yang seneng siapa? Wah, orang-orang pada bilang gila. Sekarang Indonesia punya sirkuit. Bukan cuma warga Lombok seneng, gue juga seneng. Iya kan? Tapi yang pasti kalau misalnya memang ini jadi, kita nunggu dulu sih ini bener-bener di mana lokasinya. Gue curiganya nih kalau kira-kira nggak lu ada di mana? kementerian Lu di mana nih? Kita main tebak-tebakan aja. Kalau lu di mana? Gue- Kalau gue di mana ya? Senayan sih kan. Tapi lu Senayan kebayang di juga kota tuh. itu gila Gua udah ya macetnya kayak kebayang gimana kalau nggak di sih? reklamasi di Ancol keren juga ya, Di pinggir Ancol, pantai. atau Wah, di keren keren. reklamasi ya. Lu di situ ya, lu di Gua Senayan, kayaknya gue di Senayan deh. Ancol lah ya. Itu Nah, menurut kalau gue sih. teman-teman yang lain di mana nih? Tapi kalau jadi ya, Kalau jadi loh, jangan gitu kalau dong. Gua jadi sih, udah ya, nggak masuk tahu sih. bucket list gua nih. Iya kalau netizen Formula bilang apa E. jadi nggak nih kira-kira? Kan Jadi kalau nggak menurut gue sih kira-kira. gue masih pesimis Dan sih kalau kayaknya. jadi mereka pengennya di mana ya? Nah, itu seru.